Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur kita boleh mengawali lagi hari yang baru ini dengan kita naikkan pujian, syukur, penyembahan kita, pengagungan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji. Tuhan layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah engkau di atas segala-galanya. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita katakan dimuliakan, dimuliakan. Amin, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang yang berkuasa,
Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, Yesus Kau segalanya dalam hidup kami. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikan namamu, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami, bahkan atas semesta. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, teramat baik Kau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, Kau yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap Allah. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulialah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mulialah namamu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib, ajaib. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Bapa yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau yang selalu ada bersama kami. Penolong yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau penasehat yang ajaib bagi kami. Engkau Immanuel. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Sebab Engkau Allah yang setia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah Engkau yang terus berdaulat atas hidup kami. Biarlah Engkau yang terus bertahta memerintah atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup. Engkau mampu. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kau yang terutama, Kau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Sebab Engkau setia. Janjimu ya dan amin bagi kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Mulialah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, ya Allah. Terpujilah, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau penolong yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah dia mengecewakan. Amin, amin. Yesusku tak pernah gagal. Sekali berkatakan, penolong yang selalu setia. Ya, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, Kau penolong yang setia dalam hidup. Menolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Engkau mengasihi kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu terus nyata dalam hidup kami dan tak pernah terlambat. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau, percaya dan berharap kepada janji-janji firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Heng. Oke, terima kasih Pak Heri atas kesempatan diberikan pada saya pada pagi hari ini untuk memberitakan kabar baik Tuhan bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu semua. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan kembali sharing firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan merenungkannya. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Hadramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarchus, seorang
Makedonia, dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapi keperluannya. Yang keempat, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai, kereta melewati Tanjung Salmon. Ke-8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada Jumudi dan Nahoda daripada kepada perkataan Paulus. Ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Dan kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sabu lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta. Kapal terkandas. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil yang bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliti kapal itu dengan tali dan karena takut terdampar di betting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya kami mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang
aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dari kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 28. Lalu mereka mengeluarkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ayat 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menundukkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan berapa jauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan para prajurit-prajuritnya, jika mereka tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lama kamu menanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati mereka, hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Ayat 37. Jumlah kami semuanya di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk dapat mungkin menaparkan kapal itu ke situ. 40, mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengeluarkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ayat terakhir, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka selamat ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang selalu didekati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini, kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu di Kisah
Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44. Paulus harus menghadap Kaisar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus meminta naik banding. Berarti dia harus bertemu dengan Kaisar. Maka Paulus harus melakukan perjalanan ke Roma dan tentu saja dengan pengawalan yang ketat oleh perwira-perwira Romawi. Paulus berlayar ke Roma dan kalau kita membaca lagi, yaitu di ayat 9, demikian firman Tuhan, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga nyawa kita. Kita percaya bahwa Paulus penuh dengan roh Allah, dan roh Tuhan memberitahu bahwa bakal terjadi kalau mereka melakukan perjalanan dengan berlayar pada saat itu. Paulus ingatkan para perwira itu, kalau nekat berlayar dengan kapal ini, maka akan ada banyak bahaya menanti dan terjadi kerugian besar. Tetapi para perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda, karena mereka biasa berlayar, bisa membaca cuaca, dan mereka ini baik-baik saja dan aman-aman saja. Para perwira lebih menuruti jurumudi dan nahoda, dan Paulus pun tidak ada pilihan lain, karena dia adalah seorang tahanan, mengikuti kemana perwira itu pergi. Maka masuklah Paulus ke kapal itu dengan para prajurit. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, apa yang disampaikan Paulus benar adanya. Di dalam perjalanan mereka dihempaskan oleh badai dan gelombang yang hebat sehingga kapal itu tertandas dan harus membuang banyak muatan kalau mereka mau selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di ayat 18, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena kami sangat hebat diomang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi di sini kita melihat apa yang disampaikan Paulus benar-benar terjadi. Penuh hikmat, penuh Roh Kudus yang disampaikan tajam dan benar adanya. Maka saya yakin kalau kita hidup penuh Roh Kudus, maka kita pun dapat membuat perhitungan yang tepat. Roh Kudus bisa memberi tahu kita apa yang akan terjadi. Maka dari itu, dengan dengaranlah dan selalu peka dengan suara Tuhan seperti Paulus lakukan. Hal yang kedua dapat kita pelajari pada ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Hal kedua, Paulus jadi berkat bagi seisi kapal itu pada waktu itu. Karena ada penyataan Tuhan, kapal itu tidak tenggelam dan orang-orang yang ada di kapal itu selamat semuanya. Alangkah indahnya kalau Tuhan memandang kita seperti Paulus, karena Paulus boleh menjadi berkat bagi semua. Demikian juga hendaknya kita juga seperti itu hendaknya. Tuhan mau memakai kita jadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita tetap jaga hati dan kuasai diri di dalam segala hal demi memuliakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam musim hidup kita. Dan jadilah berkat walaupun di lingkungan jahat. Tetap sabar dan Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita
yang taat dan setia kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan memenang kita untuk jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Marilah kita lihat hal yang ketiga. Kita baca lagi di ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hal yang ketiga, Paulus memberikan kata-kata penguatan. Paulus meneguhkan hati orang yang takut akan Tuhan dan tidak gampang putus asa. Walaupun jurumudi anak buah kapal sudah membuang banyak muatan ke laut, mereka tetap teromong-ambing di laut. Mereka berpikir kapal itu akan tenggelam dan binasa. Tetapi karena ada Paulus yang tampil gagah berani dan ada penyertaan Tuhan, sehingga Paulus dan sisi kapal selamat semuanya. Orang percaya harus menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang khawatir, memberikan kata-kata yang menguatkan dengan teguh sehingga orang berpengharapan kepada Tuhan pasti menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan waktu selanjutnya saya kembali serahkan ke Bapak Eri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentu sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ko Aheng tadi. Ada 3 hal. Dan tentunya itu juga yang harus menjadi gaya hidup kita. Yaitu belajar untuk peka mendengar arahan Tuhan. Tidak salah punya pengalaman. Tidak salah punya pengetahuan dan kepandaian. Tapi di atas itu semua tentulah kita harus lebih percaya dan mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi tentulah hal yang pertama yang harus kita latih adalah kita semakin peka dengar suara Tuhan. Bukankah dalam Injil Yohanes, Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa ketika mereka akan menerima Roh Kudus yang akan diam selamanya dalam hidup mereka ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan dan mengajarkan segala sesuatu, memberitahukan segala sesuatu. Itulah salah satu peranan Roh Kudus kenapa diberikan dalam hidup kita. Jadi tentulah mari kita belajar untuk semakin peka. Sekali lagi, bukan berarti salah punya pengalaman, salah punya pengetahuan, enggak. Tapi ketika Tuhan intervensi hidup kita untuk mengarahkan hidup kita, bahkan ketika itu berlawanan dengan pengalaman, berlawanan dengan pengetahuan kita, mari belajar untuk taat. Ya, wajar kalau perwira itu lebih percaya kepada nahkoda daripada Paulus yang notabene-nya hanya seorang tukang kemah yang dia tahu dalam hal skill pekerjaan dibandingkan nahkoda seperti yang tadi Ko Aheng sudah sampaikan, seorang yang memang bisa membaca cuaca, baca alam, sudah sering berlayar, punya pengalaman. Tetapi sekali lagi, mari untuk belajar terus peka kalau Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Karena terkadang kita hanya melihat ke depan yang kita nggak tahu itu hanya berdasarkan pengalaman masa lalu kita, pengetahuan yang terbatas sampai hari ini, karena sedetik ke depan kita nggak tahu. Nah, makanya ada area di mana kita harus belajar untuk terus berserah kepada Tuhan, peka kepada pimpinan tuntunan Tuhan. Jadi pengalaman itu ya karena dari masa lalu pengetahuan kita batas hari ini. Tapi untuk satu langkah ke depan kita nggak tahu. Kita butuh Allah yang maha tahu, yang tahu bahkan sampai jauh di depan hidup kita, bahkan sampai garis finish. Jadi mari terus belajar hidup berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, bukan pasrah, tapi berserah dan hidup dalam pimpinan tuntunan Tuhan.
Dan tentulah hidup kita akan jadi berkat seperti hal yang kedua tadi. Bahkan mulailah hanya dengan perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain, meneguhkan. Seperti berkali-kali saya katakan, kita kan sedang hidup di situasi di mana banyak orang ngomong susah. Ya jangan kita ikut-ikutan ngomong susah. Tapi kita bukan hanya sekedar lip service, tapi memang kita nggak ngalami susah. Karena susah senang, sekali lagi kan itu bicara tentang sikap hati sebenarnya. Dan berkali-kali saya harus mengingatkan, ya hidup kita jangan lagi ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan yang menimpa kita. Hidup kita harus ditentukan oleh karena Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang tetap tegar, menjadi orang yang tetap teguh, bahkan orang yang bisa menghibur, meneguhkan orang dengan perkataan-perkataan pengharapan, perkataan-perkataan iman, seperti apa yang Paulus sudah sampaikan. Dan kita juga nggak perlu marah terhadap orang yang kalau udah kita nasihati, tapi tetap ngotot, terus lakukan apa yang mereka kehendaki. Dan ketika nabrak tembok, nah ini sikap kita diuji. Mari tetap belajar seperti Paulus. Bukan kesempatan untuk hajar orang. Itulah, kan sudah aku kasih tahu kau, syukur kau, rasoilah kau. Nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mari kita tetap mengingatkan mereka, menasehati mereka, meneguhkan mereka untuk terus punya pengharapan kepada Tuhan. Bukankah hidup ini adalah sekolah kehidupan? Ya mungkin mereka harus menghadapi sekolah ujian seperti itu, baru mereka ngeh untuk belajar percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jangan-jangan kita juga sampai hari ini kita bisa hidup percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena mungkin kita juga pernah melewati masa-masa kedegilan seperti itu. Berkali-kali mungkin. Sampai akhirnya kita sekarang sudah di level bisa berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang masih di level, masih degil, kalau dinasehati, ya sabar. Kita sudah SMA, ngajarin anak kelas 1 SD, ya sabar. Karena dia baru kelas 1 SD, kita sudah SMA. Kita tidak bisa harus menuntut orang seperti kita karena level pertumbuhan berbeda-beda. Tapi jadi mari Bapak Ibu belajar dari Paulus apa yang bisa kita pelajari hari ini dan jadikan gaya hidup. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Aheng untuk meneguhkan apa yang tadi sudah Ko Aheng sampaikan. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, Pak Yosya yang akan pimpin dalam doa syafaat kita dan nanti akan ditutup oleh Ko Aheng. Oke, silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, mari kita sepakat kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini juga kami boleh belajar dari pelayanan dari Rasul Paulus yang mengingatkan kami ya Bapa untuk peka mendengar suara Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kami, memberitahu dan mengajarkan. Sekalipun Paulus memiliki segala hikmat pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi dia terus mengandalkan Roh Kudus. Karena kami tahu ya Bapak, pengetahuan kami terbatas, namun ada Roh Kudus yang dinamis, yang di dalam segala keadaan ya Bapak. Biarlah di dalam segala kesulitan, di dalam segala permasalahan yang ada, kami boleh terus menjadi berkat ya Bapak. Sekalipun kondisi tidak baik, biarlah melalui perkataan iman kami, terus menguatkan, meneguhkan orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Sehingga semua orang mempunyai pengharapan. Bapak di dalam surga, kami berdoa juga untuk Pak Aheng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kau berkati terus, kau pakai Pak Aheng ya Bapak, dia boleh menjadi terang, boleh menjadi teladan di dalam keluarga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak di surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami teringat untuk Pak Ongko, orang tua kami ya Bapak, kiranya Engkau terus berikan kesehatan, Engkau jamah terus ya Bapak, biar dia juga terus memiliki pengharapan hanya kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga, supaya terus boleh membantu, merawat, dan selalu penuh dengan sukacita ya Bapak. Bapak di surga, kami juga teringat juga untuk Ibu Dorcas yang sedang menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa supaya setiap proses kemo,
setiap proses medis ya Bapak boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Engkau berkati setiap petugas-petugas rumah sakit yang ada ya Bapak, supaya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa supaya hidupnya terus bergairah untuk memberikan kesaksian ya Bapak, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana berkat dan sukacita selalu ada di dalam kehidupannya. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kalau akhir-akhir ini kondisi dunia dan kondisi bangsa negara kami juga sedang tidak baik-baik saja, tetapi Engkau mengingatkan kembali kepada firman Tuhan hari ini, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang dinamis yang selalu mengingatkan kami, menolong kami ya Bapa, supaya terus kami memiliki pengharapan kepada Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapak untuk setiap orang-orang, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Bapa, baik di daerah-daerah yang terpencil, Engkau pakai mereka terus ya Bapa, supaya mereka boleh menjadi terang, boleh menjadi pengharapan di dalam dunia yang sedang tidak baik ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita sepakat kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang gitu luar biasa bagi kami semua ya Tuhan, bahkan kekuatan kesehatan, bahkan Engkau telah berikan pada kami pada pagi hari ini, hingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama seiring kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh tertanam di tiap hati kami, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju pada Engkau, mau mendengar dengan Engkau ya Tuhan, yang kuasa Roh Kudus-Mu, senantiasa memimpin, membimbing kami ya Tuhan, supaya kami lebih baik lagi ke depan ya Tuhan, dan senantiasa sehat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap yang terbaik bagi kami ya Tuhan, kami akan menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau sendiri yang berkati kami, membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan tiap doa sapaan yang telah kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau telah dengar, bahkan Engkau genapi dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin bimbing kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah, yang datangnya dari Allah Bapa surga dan kuasa kebangkitan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.